You cannot drifting in here. You cannot drifting here. You cannot drifting here. It is make so dangerous for traffic of the ship and so dangerous for safety navigation. Kapal Badan Keamanan Laut Bakamla KN Ular Laut 405 mengusir kapal berbendera Yunani yang berhenti di tengah jalur kapal di sekitar Laut Banda, Maluku. Awalnya kita mendeteksi di puskodal kita bahwa ada kapal yang di Alki 3 ini melaksanakan gerakan yang mencurigakan. Gerakan mencurigakan itu seperti apa? Dia berputar-putar kurang lebih hampir 1 hari lebih. Setelah kita deteksi, kita amati, kemudian kita dalami, akhirnya kapal ini kita intercept dengan KN Singa Laut ini. Pengusiran bermula dari adanya pergerakan yang mencurigakan dari kapal Yunani dengan nama lambung MT Marun, Gas Olympias. Dari komunikasi KN Singa Laut, kapten kapal mengatakan mereka berhenti di tengah jalur lintas karena menyesuaikan jadwal ketibaan di pelabuhan tujuan di Australia. Problem, your ship? No. There is no problem with our vessel. We are just adjusting our ETA. Okay, adjusting your ATA. What's your next port? Next port is Gorgon, Australia. Gorgon, Australia. Okay. You cannot drifting in here, and we are patrolling in the archipelagic Chilean passage. You must increase your speed and leave this area. Exactly, you cannot drifting in this area. So that's make so dangerous for safety navigation. Okay, copy that your message. We will be moving west, going. Menanggapi teguran dari Bakamla, kapal berbendera Yunani tersebut langsung meninggalkan Laut Banda menuju Australia. Perlu diketahui sesuai UNCLOS tahun 82, pasal 18, kapal-kapal asing itu punya hak lintas damai. Jadi dia boleh melintas di Alki 1, Alki 2, Alki 3 itu boleh saja. Nah cuman kapal ini tidak melintas karena di aturan UNCLOS ini pasal 18 dia boleh melintas secepat-cepatnya. Berarti kalau jalan mobil itu ibaratnya harus lewat terus. Nah kapal ini muter-muter di sini di Alki 3. Ini kan akan membahayakan bagi pengguna kapal lain. Oleh sebab itu makanya kita intercept, kita deketin, kita tanya. Setelah kita tanya ternyata kapal ini tujuannya Australia, dan setelah kita tegur akhirnya kapal ini langsung berangkat ke Australia. Nah, jadi dia boleh sebetulnya kalau melintas, kalau hanya melintas saja boleh. Tapi kapal ini karena muter-muter di situ udah hampir 1 hari, kan ini membahayakan bagi kapal. Kabur, target. Tim patroli DJBC Sumatera Utara bersama Bea Cukai Kanwil Kepri menggagalkan penyelundupan 9,5 juta batang rokok ilegal. Jutaan batang rokok tersebut dibawa menggunakan kapal motor dari Singapura menuju Sigli, Aceh. Dalam penangkapan di perairan Pulau Bahala, Serdang Bedagai, salah satu ABK mencoba kabur dengan melompat ke laut, namun berhasil diamankan petugas. Petugas menyita 950 kardus yang berisi 9,5 juta batang rokok ilegal yang ditaksir bernilai hingga 4,7 miliar rupiah. Petugas juga berhasil mengamankan 5 orang ABK yang seluruhnya WNI serta 1 unit kapal yang digunakan untuk menyelundupkan rokok ilegal.
Tim Sar Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara yang berasal dari Malaysia. Pengungkapan kasus berawal saat petugas menangkap pelaku SAS dan menemukan sabu 9,2 gram yang disimpan dalam jok mobil. Ini apa nih? Nih. Ada? Nah, aku tengok. Nih, Tisu ya? sama masker ini. Ya? Kita bongkar nih tisunya, apa ini isinya ya? Ya? Petugas kemudian menangkap pelaku lain berinisial PS yang berperan sebagai kurir dan menemukan 13 kg sabu dalam kemasan teh Cina dan 10.000 butir pil ekstasi. Petugas juga menangkap 2 pelaku lain yang berperan sebagai tekong atau nahoda kapal yang mengambil narkoba dari perbatasan laut Indonesia-Malaysia, tepatnya di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mereka bertemu di tengah laut, pindah kapal, kemudian yang dari sini dikirim ke Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai nanti ada penerimanya, kalau nggak saudara SAS ini atau iparnya. Biasanya yang menerima saudara SAS ini, namun karena bersangkutan sedang di Kota Medan, menunggu barangnya di sini, yang menerima saudara PS, iparnya. Menurut pengakuan mereka sudah beberapa kali melakukan ini, 1 tahun nih. 1 tahun terakhir sudah melakukan ini, dan pengakuannya ini yang terbesar. 4 pelaku yang ditangkap dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau maksimal seumur hidup atau hukuman mati.